meskipun ghibah merupakan dosa besar, namun di sana ada hal-hal yang dibolehkan dalam ghibah. Kita boleh berbuat ghibah. Ya. Di antaranya kata para ulama disebutkan, ya, catat baik-baik supaya kita tahu kapan kita boleh ghibah, kapan kita enggak boleh ghibah. Ya. Ghibah yang diperbolehkan di antaranya dalam rangka mengadu. Ini boleh. Misalnya kita dizalimi, maka kita mengadu ke polisi. Bilang, Pak Polisi, saya dicuri. Siapa yang mencuri? Aduh, saya takut ghibah Pak Polisi. Misalnya. Ya enggak ada yang ditangkap kalau begitu ya. Paham? Jadi kalau kita dizalimi, kita boleh menyebutkan orangnya. Orangnya telah melakukan demikian-demikian, kita pergi ke hakim mutazallim, yaitu seorang dizalimi, maka dia boleh menggibah sesuai dengan kadarnya. Terus yang kedua, yang boleh kita melakukan ghibah juga misalnya dalam rangka minta nasihat. Ya. Seperti tatkala atau minta fatwa. Seperti Hind bintu Utbah radhiyallahu taala anha, waktu dia mengeluhkan tentang suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna zawji Abu Sufyan rajulun syahih. Hal alayya min junah." Ya. Kata dia, "Ya Rasulullah, sungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah seorang yang pelit. Apakah tidak mengapa bagiku jika aku mengambil uangnya diam-diam, dia tidak tahu?" Boleh, belum dijawab sudah jawab ibu-ibu. Memang ibu-ibu begitu repot ya. Ini kenyataan yang ada. Bapak-bapak enggak ada yang jawab coba. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Boleh kau ambil dari harta suamimu ya, yang cukup untukmu dan anak-anakmu yang wajar sesuai dengan kebutuhan. Ini boleh kalau suaminya zalim ya. Kalau suaminya enggak kasih uang makan, kalau ibu-ibu jadi kurus krempeng enggak makan-makan, itu boleh ngambil untuk beli nasi uduk, boleh. Tapi bukan ngambil buat beli emas ya. Ya, jadi boleh secukupnya untuk keperluan. Untuk anak-anak sekolah, kalau suami ternyata enggak kasih anak uang sekolah, kita boleh ngambil diam-diam meskipun suami kita tidak tahu enggak urusan dia. Yang penting anak saya terpenuhi kebutuhannya, saya juga terpenuhi kebutuhannya. Adapun kalau suami sudah baik, sudah kasih makanan, kasih kendaraan, keperluannya dipenuhi, ibu-ibu juga sudah pada gemuk-gemuk, kemudian masih ngambil uang suami, itu namanya nyolong. Enggak boleh. Enggak boleh. Yang jadi perhatian kita di sini intinya bahwasanya Hind bintu Utbah menggibah suaminya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, suami saya pelit." Itu gibah atau bukan? Gibah. Tetapi dia tidak berbicara di hadapan umum. Tidak ngerumpi ke ibu-ibu sosialita yang lain, tidak. Dia cuma ngomong sama Nabi dalam rangka mengambil fatwa. Makanya kata para ulama, kalau seorang minta fatwa, kalau bisa tidak disebut nama lebih baik. Tapi kalau perlu sebut nama enggak ada masalah. Karena terkadang sang mufti, sang ustadz yang ingin menjawab, dia lebih bisa menjawab dengan baik tatkala dia tahu siapa yang berkasus. Tatkala dia tahu siapa yang berkasus. Tapi seandainya bisa disembunyikan siapa pelakunya, itu lebih baik. Ya, namun kalau disebutkan juga tidak mengapa. Ya, ini contohnya ya, bahwasanya boleh menggibah kalau memang ada keperluan untuk minta nasihat, untuk minta solusi. Jadi itulah yang kita sering hadapi. Ada orang datang mengadukan tentang suaminya. Ada seorang datang mengeluh tentang mertuanya. Ada orang datang mengeluhkan tentang anaknya. Ada seorang datang mengeluhkan tentang tetangganya. Ya. Dan itu banyak saya hadapi dan banyak yang konsultasi kepada saya dan saya mengetahui masalah-masalah mereka. Ya, semuanya gibah, tetapi ini gibah yang diperbolehkan dalam rangka untuk mencari kebaikan, dalam rangka untuk mencari solusi. Contoh sederhana misalnya, kita menggibahi ibu kita misalnya. Tentu ingat, menggibah orang terdekat dengan kita, kalau enggak ada keperluan, dosanya semakin besar. Seorang menggibah ibunya tidak sama dengan menggibah tetangganya. Ibunya punya jasa besar sama dia. Kemudian dia gibah ibunya, dosanya lebih besar. Seorang wanita menggibah suaminya tidak sama dengan menggibah dengan temannya. Suaminya yang sudah berkorban untuk dia, misalnya merawat dia dan macam-macam, kemudian dia gibah suaminya, dosanya tidak sama seperti menggibah tetangganya. Tetapi gibah itu perlu kalau memang dibolehkan, kalau ada keperluan. Contoh,
Kakak beradik 4 orang menghadapi diuji oleh seorang ibu yang misalnya cerewet, misalnya suka ini, suka macam-macam ya, mereka diskusi. Gimana ibu kita ini? Ibu kemarin gini-gini. Ini boleh. Ini ghibah dalam rangka untuk mencari solusi buat siapa? Ibu misalnya. Atau berdiskusi di antara kakak-kakak dan adik-adik, ternyata adik kita satu bermasalah. Ya, terjebak dalam hal ini hal anu, maka kita ceritakan kejelekannya untuk dicari solusinya, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana tadi Hind bintu Utbah menyampaikan keluh kesahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggibah suaminya. Oleh karena ibu-ibu kalau ada masalah, tidak semua orang kita curhatin. Kita hanya boleh curhat kepada orang yang kira-kira amanah dan bisa kasih solusi. Kalau ternyata tidak amanah, tidak bisa kasih solusi, maka jangan kita curhat. Berarti kita gibah. Enggak ada faedahnya kita curhat. Berarti kita gibah. Tahan mulutnya, tahan hati. Sakit memang di dada, tapi tahan. Cari orang yang tepat untuk kita diskusikan. Sehingga dia bisa kasih masukan dan dia amanah, tidak cerita sana sini. Karena ada tipe sebagian orang yang bangga, dia tahu masalah orang banyak, dia bangga. Oh, saya tahu itu masalahnya. Oh, itu saya tahu masalahnya. Oh, repot seperti ini. Dia pamer sama orang, bosnya dia tahu banyak masalah orang lain. Ya.